Satu, dua. Cek, cek. Suaranya masuk Bapak Ibu. Suaranya nggak masuk. Cek, cek. Satu, dua. Suaranya jelas nggak Bapak Ibu? Maaf, lagi gangguan kali. Ya udah, Jelas, baru jelaskan. jelas, baru jelas. Ya. Baik, Ustazah Hikmatun Mula udah bergabung ya. Bagaimana Ibu? Bisa dimulai? Mangga, mangga. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, kita masih diberikan kenikmatan ya. Selalu diberikan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Hmm. Semua nikmat itu kita rasakan, entah itu dalam keadaan sadar ataupun gak sadar ya. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Dan di saat kita tidur juga kenikmatan yang Allah berikan itu sangat luar biasa ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kelas atau kajian malam hari ini kita temanya mengangkat tentang rezeki nih Bapak Ibu. Mungkin masih menyambung ya, menyambung dari sedikit yang disampaikan oleh Ustazah Hikmah ya pada pertemuan kemarin. Untuk tema kali ini yaitu membuka pintu rezeki dengan silaturahmi ini Bapak Ibu. Sebelumnya kan di pertemuan minggu kemarin sudah di-spill sedikit ya oleh Ustazah untuk menyambung silaturahmi salah satunya gitu ya. Dan di bulan Muharram ini kita masih bulan Muharram ya Bapak Ibu. Masih bulan Masih. Muharram ya, masih nuansa tahun baru ya. Iya. Jadi untuk tema kali ini itu membuka pintu rezeki dengan silaturahmi. Mangga Ustazah Hikmah untuk waktu dan tempatnya kami persilahkan. Baik, terima kasih Kang Adib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baik, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, bagaimana kabarnya malam ini? Semoga sehat-sehat semuanya ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan bagi yang kurang sehat atau mungkin sedang sakit ya, semoga segera diberikan kesehatan. Karena akhir-akhir ini
Anginnya lumayan ya, Bapak dan Ibu hadirin sekalian ya. Sampai saya pun sebetulnya agak meriang, tapi insya Allah tidak mengurangi semangat kita untuk bersilaturahim, untuk sama-sama belajar pada malam hari ini dalam kajian online Rumah Hijrah dengan tema membuka pintu rizki dengan silaturahmi. Alhamdulillah senang sekali pada malam hari ini kita semua dapat bersilaturahim, dapat belajar bersama-sama. Semoga nantinya apa yang kita pelajari dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang membawa kebaikan tidak hanya di dunia tetapi juga membawa kebaikan di akhirat. Hanya masuk dari telinga kanan dan keluar dari telinga kiri, akan tetapi juga membekas pada hati kita, pada pikiran kita, sehingga dapat menerangi dan menuntun langkah kita menuju pada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya Rabbal alamin. Alhamdulillah pada malam hari ini kita semua dapat berkumpul, dapat bersilaturahim secara virtual, tentu didasarkan atas kecintaan kita pada ilmu. Tentu didasarkan atas kecintaan kita pada silaturahim. Nah, semoga perkumpulan kita pada malam hari ini kelak juga dapat menjadikan salah satu perantara nantinya kita dapat dikumpulkan pada surga firdausnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdausi ya rojuan. Amin, amin, amin ya Rabbal alamin. Tema kita pada malam hari ini sangat menarik ya, hadirin sekalian, yaitu tentang silaturahim dan hubungannya dengan rezeki. Ya, ada nggak sih sebetulnya korelasi atau hubungan antara silaturahim dengan terbukanya pintu rezeki? Nah, silaturahim itu tuh apa sebetulnya? Kita tuh sering gitu mendengarkan kata silaturahim. Nah, kalau ditanya silaturahim itu apa sebetulnya? Nah, yang betul itu apakah silaturahim atau silaturahmi? Nah, lalu apa fadilahnya menyambung silaturahim? Kok kita diperintahkan oleh Allah untuk menyambung silaturahim? Nah, itu nanti kurang lebih yang akan kita pelajari sama-sama pada malam hari ini. Yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang definisi atau apa sih sebetulnya silaturahim itu? Silaturahim itu berasal dari bahasa Arab. Ya, berasal dari dua kata, yaitu silatun dan rahmun. Silatun itu artinya sambungan, hubungan, ikatan. Dan rahmun artinya ya rahim. Rahim yang kita miliki ketika seorang wanita mengandung, ya di rahim itu. Nah, itu rahim artinya. Nah, jadi kalau diartikan secara istilah, menyambung silaturahim adalah menyambung hubungan, menyambung tali persaudaraan dengan orang-orang, terutama yang memiliki ikatan rahim dengan kita. Ya, menyambung hubungan dengan orang-orang terutama yang memiliki ikatan rahim dengan kita, dengan kerabat kita atau dengan mahram kita. Itu yang paling utama dijaga hubungannya. Nah, orang-orang dengan hubungan tadi, dengan hubungan rahim, dengan hubungan kerabat atau hubungan mahram, itu tidak ada namanya istilahnya mantan. Gak ada. Ya, jadi jangan pernah mengatakan itu tuh dulunya adik saya sebelum berantem dengan saya. Itu dulunya ibu saya. Itu dulunya bapak saya. Sebelum akhirnya bapak saya berbuat tidak adil dengan saya. Ya, jadi hubungan dengan orang-orang yang memiliki ikatan rahim, ikatan kekerabatan dan ikatan mahram dengan kita itu tidak ada istilahnya namanya mantan. Ya, jadi sampai kapanpun hubungan dengan orang-orang tersebut itu harus selalu terjalin. Nah, berbicara tentang mahram, sebetulnya mahram itu siapa sih gitu ya? Mahram atau muhrim. Ya, mahram atau muhrim. Yang betul adalah mahram.
Karena kalau muhrim itu adalah orang yang sedang berihram. Yang disebut dengan mahram adalah orang-orang yang haram kita nikahi. Orang-orang yang haram kita nikahi. Dan mahram ini disebabkan oleh 3 hal, ya. Mahram disebabkan oleh 3 hal. Yang pertama, mahram karena nasab atau keturunan. Siapa saja sih mahram kita? Siapa saja sih orang-orang yang haram kita nikahi? Dan kalau kita salaman atau bersentuhan dengan mereka, wudhu kita itu tidak batal. Mahram kita karena nasab itu ada 7, ya hadirin, ada 7. Nah, kalau saya perempuan, berarti mahram saya itu siapa? Yang pertama adalah ayah kita ke atas, ya. Berarti siapa saja? Ayah, kemudian kakek, kemudian buyut, nyambung terus sampai Nabi Adam. Jadi kalau misalnya Nabi Adam masih ada, kalau kita salaman dengan Nabi Adam, wudhu kita itu tidak batal. Kenapa? Karena Nabi Adam adalah mahram kita. Itu yang pertama. Kemudian mahram kita yang kedua adalah kalau tadi ke atas, yang kedua itu ke bawah. Ya, ke bawah siapa? Anak kita, cucu kita, buyut kita, sampai ke bawah itu juga dikatakan mahram. Jadi kalau misalnya nanti suatu saat saya punya cucu, ya cucu saya laki-laki misalnya. Jadi saya wudhunya nggak batal ketika saya bersalaman dengan cucu laki-laki saya. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, siapa lagi mahram kita karena nasab? Yaitu saudara kita. Baik saudara kandung itu berarti saudara seayah dan saudara seibu. Atau saudara sebapak atau saudara seibu. Ya, saudara sebapak, saudara seibu. Nah, terkait saudara sebapak dan saudara seibu, ini banyak orang yang keliru dalam menggunakan istilahnya. Jadi saudara sebapak seibu mereka menggunakan istilah saudara tiri. Padahal beda ya saudara tiri dengan saudara sebapak atau seibu. Saudara sebapak itu gambarannya seperti ini. Misalkan ada seorang wanita memiliki anak. Ya, seorang wanita memiliki anak perempuan. Kemudian wanita ini menikah lagi dengan seorang laki-laki. Nah, dari pernikahan ini mereka punya anak lagi. Nah, anak tersebut itu dikatakan sebagai saudara mohon maaf, seibu berarti ya, saudara seibu karena ibunya sama. Ya, jadi saudara sebapak dan saudara seibu itu beda dengan saudara tiri. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat dan kelima, siapa mahram kita? Yang keempat dan kelima, mahram kita adalah paman kita, ya, paman kita dari jalur ayah atau dari jalur ibu. Jadi kalau kita salaman dengan paman kita, entah itu kakak atau adiknya ayah, atau kakak atau adik laki-lakinya ibu, itu wudhu kita tidak batal karena mereka adalah mahram kita. Ya. Kemudian yang keenam dan yang ketujuh, mahram kita adalah keponakan kita. Baik itu yang berasal dari saudara laki-laki kita maupun keponakan yang berasal dari saudara perempuan kita. Jadi kalau kita salaman dengan keponakan kita, itu wudhu kita tidak batal. Itu tadi mahram karena nasab. Lalu bagaimana dengan sepupu? Jawabannya adalah tidak. Sepupu kita bukan mahram kita. Karena sesama sepupu itu boleh menikah. Ya, jadi sepupu bukan mahram. Kalau kita salaman dengan sepupu kita, maka wudhu kita akan batal.
Jadi jelas ya, sepupu bukan mahram. Lalu bagaimana dengan ipar? Nah, apakah ipar juga termasuk mahram? Ya, ini kan lagi booming ya, Bapak dan Ibu Tidak. ya. Hadirin ya, ipar adalah maut. Ada yang sudah nonton filmnya? Saya belum nonton, nggak nonton, tapi denger ceritanya gitu ya, karena lagi boomingnya gitu. Ipar adalah maut. Nah, sebetulnya ipar itu mahram kita bukan sih gitu. Nah, ipar itu termasuk orang yang haram dinikahi secara mu'akkad atau sementara. Nah, barangkali ada yang mengikuti kisahnya ipar adalah maut. Saya contohkan pakai tokoh karakter yang ada di film ya. Di film itu diceritakan bahwa ada seorang perempuan yang bernama Nisa, ya kan? Ini buat memudahkan ya hadirin sekalian. Nisa mempunyai seorang suami bernama Aris. Nah, Nisa punya adik bernama Rani. Ketika si Aris ini menikahi Nisa, maka pada waktu yang bersamaan si Aris ini tidak boleh menikahi Rani. Kenapa? Karena tidak boleh mengumpulkan saudara perempuan, kecuali misalnya Nisa sudah diceraikan, maka Aris boleh menikah dengan Rani. Ya, jadi mahram itu ya bisa dikatakan jadi ipar itu bisa dikatakan mahram, tapi mahram muakkad. Jadi dia haram dinikahi, tapi kalau bersentuhan itu tetap membatalkan wudhu, dan kita juga tetap harus menjaga aurat kita di depan mereka. Ya, itu tadi mahram yang disebabkan karena nasab atau keturunan. Ada juga mahram yang disebabkan karena persusuan. Nah, ini sama. Ya, mahram karena persusuan itu juga ada 7 ya. Tadi ada yang ke atas, ke bawah, kemudian ke samping, sama. Hampir sama dengan mahram yang disebabkan karena nasab. Kemudian ada mahram yang disebabkan karena pernikahan. Siapa saja mahram kita? Yaitu yang pertama adalah mertua, kemudian menantu, kemudian anak tiri, yang keempat adalah ibu tiri atau bapak tiri. Tentunya ada penjelasan ya, cuma tidak kita bahas sekaligus pada malam hari ini karena penjelasannya nanti akan panjang. Itu sekilas pengertian tentang mahram. Nah, dengan orang-orang itulah kita perlu menjaga hubungan baik kita. Kita tidak boleh memutus tali hubungan kita dengan orang-orang tersebut. Baik, hadirin yang dirahmati oleh Allah, tadi sempat kita bahas yang betul itu apa sih silaturahim atau silaturahmi? Kira-kira apa? Dua-duanya betul, ya, dua-duanya betul. Yang membedakan apa? Kalau silaturahim itu berasal dari bahasa Arab, silatun dan rohmun. Nah, dari lafadz atau kata silaturahim ini kemudian diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia menjadi silaturahmi. Nah, jadi sama-sama betul. Kalau ada yang mau menggunakan istilah silaturahim, monggo. Ada yang mau menggunakan istilah silaturahmi juga, monggo. Dua-duanya sama-sama betul. Lalu kenapa sih kok kita diperintahkan untuk menyambung silaturahim? Fadilahnya apa? Keutamaannya apa? Apakah betul ada hubungannya dengan melancarkan rizki? Nah, di antara beberapa fadilah atau keutamaan menyambung silaturahim, yang pertama yaitu dipanjangkan umurnya. Yang pertama, dipanjangkan umurnya. Maksudnya bagaimana dipanjangkan umurnya? Apakah umurnya jadi panjang, umurnya jadi bertambah, atau seperti apa? Nah, terkait dipanjangkan umurnya, ini ada yang pertama, sebagian ulama mengatakan bahwa dipanjangkan umurnya itu artinya ia umurnya bertambah panjang. Baginda Nabi Muhammad SAW, beliau pernah berkisah pada suatu ketika, beliau mengisahkan tentang Nabi Daud. Ya, pada suatu ketika Nabi Daud hadir dalam suatu majelis.
Nah, di majelis itu Nabi Daud melihat malaikat Israel, malaikat Israel itu menatap seorang pemuda. Jadi dilihat terus pemuda itu di dalam majelis majelis itu ditatap terus dari awal sampai sampai akhir. Nah, setelah majelis selesai, akhirnya Nabi Daud ini bertanya pada malaikat Israel. Malaikat Israel ditanya, Bu, wahai malaikat Israel, kenapa kamu kok dari tadi menatap pemuda tadi? Ada apa? Untung pemuda tadi nggak bisa ngelihat kamu gitu. Kalau pemuda tadi bisa ngelihat kamu, ya udah pingsan gitu. Karena memang dijelaskan atau digambarkan bahwa malaikat Israel itu sosok yang eh, menyeramkan gitu. Nah, kemudian malaikat Israel berkata, aku diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawa pemuda tadi 3 hari lagi. Ya, jadi malaikat Israel diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawa pemuda tadi 3 hari lagi. Nah, ternyata setelah selang 2 minggu, Nabi Daud bertemu dengan pemuda tadi yang ditatap Israel di dalam majelis. Nah, Nabi Daud kan bertanya-tanya, kan katanya pemuda ini bakal meninggal 3 hari lagi. Kok sudah 2 minggu ternyata orangnya masih masih hidup. Kan nggak mungkin kalau Israel lupa. Nggak mungkin ya Israel lupa disuruh cabut nyawa. Nggak mungkin juga kalau Israel salah cabut nyawa. Nggak mungkin. Atau nggak mungkin juga kalau si pemuda ini nggak ketemu dicari-cari sama malaikat Israel. Akhirnya ketika bertemu dengan malaikat Israel, Nabi Daud nanya, kok pemuda ini masih hidup? Kan katanya 3 hari setelah majelis akan meninggal. Nah, kemudian malaikat Israel bercerita, ternyata setelah pulang dari majelis, si pemuda tadi mendatangi bibinya. Mendatangi bibinya yang sebatang kara, pemuda tadi datang dengan membawa hadiah, dengan membawa sejumlah uang. Pemuda tadi bersilaturahim dengan bibinya. Nah, karena bibinya senang, bibinya ridho dengan pemuda tadi, akhirnya bibinya berdoa sama Allah. Ya Allah, ya Allah, aku ikhlas, aku eh, aku senang, aku senang, aku berdoa, aku mohon kepadamu, tolong jaga keponakanku, tolong rahmati dia, tolong sayangi dia, tolong panjangkan umurnya, tolong mudahkan segala urusannya. Nah, ternyata si pemuda tadi yang awalnya usianya tinggal 3 hari, karena berkahnya silaturahim, usianya bertambah menjadi 30 tahun. Yang awalnya 3 hari bisa menjadi 30 tahun. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada yang mengatakan, sebagian ulama mengatakan bahwa dipanjangkan umurnya, itu umurnya tetap, ya umurnya segitu. Tapi diberikan umur yang berkah. Umur yang berkah itu bagaimana gitu? Umur yang berkah itu diistilahkan dengan ziyadatul khair, yaitu bertambah kebaikannya. Jadi di usianya yang segitu-segitu aja, tapi dia bisa menggunakan, bisa memanfaatkan usianya dengan sebaik-baiknya, dengan beribadah, dengan belajar, intinya dengan menggunakan usianya dengan hal-hal yang bermanfaat. Nah, lalu bagaimana dengan kisah Nabi Daud tadi? Bukankah tidak bertentangan? Jawabannya adalah tidak. Karena apa yang disampaikan oleh malaikat Israel tadi itu adalah berdasarkan ilmunya malaikat Israel. Ketika disampaikan kepada malaikat Israel, wahai Israel, si fulan usianya kalau nggak nyambung silaturahim 30 tahun. Tapi kalau nyambung silaturahim, usianya nanti jadi 60 tahun. Nah, Allah kan udah tahu nantinya si fulan ini bakal nyambung silaturahim atau tidak, seperti itu. Jadi baik pendapat yang pertama maupun yang kedua itu tidak bertentangan.
Ya, jadi kalau pendapat kedua mengatakan bahwa ditambah usianya atau dipanjangkan usianya maksudnya adalah diberikan umur yang berkah. Kenapa? Karena ajal itu sudah ditentukan oleh Allah. Walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tiap umat memiliki batas waktu. Apabila telah datang, tidak dapat ditakhir, nggak dapat dimundurin, nggak bisa juga dimajuin. Seperti itu. Ya, baik. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, itu tadi yang pertama, manfaat dari silaturahim adalah dipanjangkan umurnya. Nah, definisi dari diberikan umur panjang, selain tadi kita bisa mengisi kehidupan kita dengan kebaikan-kebaikan adalah ketika ada sebagian orang dikatakan bahwa umurnya barokah adalah ketika orang ini jasadnya sudah berada di dalam tanah, tetapi namanya tetap harum di dunia. Jadi jasadnya sudah di dalam tanah, orangnya sudah meninggal, tetapi namanya tetap harum di bumi. Siapa contohnya? Contohnya adalah Imam Ash-Syafi'i. Imam Syafi'i, beliau meninggal pada usia 50 tahun. Dan beliau sudah meninggal kurang lebih 1000 tahunan yang lalu. Akan tetapi sampai sekarang, kita semua yang hidup di dunia ini masih bisa merasakan manfaat dari ilmunya. Kita masih bisa membaca karya-karyanya. Kita juga masih bisa mendoakannya. Kemudian yang kedua, ada lagi contohnya adalah Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah, beliau itu meninggal pada usia 29 tahun. Ya, beliau meninggal pada usia 29 tahun. Setelah sekian lama beliau meninggal, tapi kebaikan-kebaikan beliau, kemudian kisah-kisah beliau, keteladanan beliau, itu bisa kita tiru. Kita tiru sampai sekarang gitu. Itulah di antara yang bisa dikatakan sebagai umur yang bermanfaat, umur yang barokah seperti itu. Nah, semoga kita semua yang hadir di sini di sisa umur kita bisa mengisi sisa-sisa umur kita dengan kebaikan-kebaikan dan kelak kita semua berakhir dengan husnul khotimah. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Kemudian yang kedua, fadilah dari menjalin silaturahim yaitu dilapangkan rizkinya. Nah, ini sesuai dengan tema kita. Ya, fadilah menjalin silaturahim yaitu dilapangkan rizkinya. Nah, dua hal tadi, baik yang dipanjangkan umurnya maupun dilapangkan rizkinya, ini sesuai dengan yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahim. Barang siapa ingin dilapangkan rizkinya dan ingin dipanjangkan umurnya, maka hendaknya menyambung silaturahim. Kalau ada yang bertanya, kenapa sih kok yang disebutkan baginda Nabi dua hal ini tentang umur dan tentang rizki? Karena dua hal ini itu yang paling banyak diminta manusia. Betul tidak? Ketika kita menerima kebaikan dari orang lain, pasti yang sering kita ucapkan, terima kasih, semoga sehat selalu, semoga diberikan umur panjang yang berkah, semoga dilapangkan rizkinya. Nah, dua hal ini yang paling banyak diminta oleh manusia. Makanya di dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa di antara fadilah atau keutamaan silaturahim ada dua ini. Yang pertama tadi dipanjangkan umurnya, kemudian yang kedua adalah dilapangkan rizkinya. Nah, rizki yang lapang itu seperti apa sih? Apakah orang yang diberikan kelapangan rizki itu yang kemana-mana naik jet? Apakah orang yang diberikan kelapangan rizki itu yang duitnya nggak berseri? Apakah orang yang diberikan kelapangan rizki itu rumahnya yang luas sekali? Bahkan kalau mau ke kamar mandi harus turun pakai lift dulu. Atau harus pakai mats dulu biar nggak nyasar gitu.
Yang bagaimana? Apakah orang yang garasinya seperti showroom? Bagaimana? Bukan, ya. Jadi seseorang dikatakan mendapatkan rizki yang barokah, ya. Jadi rizki yang barokah itu adalah rizki yang ketika kita butuhkan, ya, kita butuh untuk makan sehari-hari, ada. Kita butuh untuk sekolah anak, ada. Kita butuh untuk bayar seragam anak, ada. Karena ini musim masuk sekolah ya, hadirin sekalian ya. Kita butuh untuk bayar buku anak, ada. Butuh buat jalan-jalan, ada. Kita butuh kuota untuk hadir di kajian online, ada. Nah, itu definisi rizki yang barokah. Jadi ketika kita butuh, itu ada. Jadi bukan tentang berapanya, bukan tentang nominalnya, tapi ketika kita butuh, rizki itu ada. Ya, termasuk misalnya ketika kita punya kelapangan rizki, ingin umroh, ingin naik haji, ada. Itu adalah definisi rizki yang barokah. Jadi bukan rizki yang berlebih, bukan rizki yang eh, eh, sampai tumpah-tumpah gitu, tidak ya. Tetapi yang dikatakan dengan rizki yang barokah adalah rizki yang ketika kita ada, ketika kita butuh, rizkinya itu ada. Jadi barang siapa yang ingin rizkinya dilapangkan oleh Allah, disambung silaturrohimnya. Ya, sedikit cerita. Ini mungkin yang saya rasakan ya, dan mungkin hadirin ada yang pernah merasakan juga. Setiap kali saya memberikan sesuatu gitu untuk keluarga saya, entah itu orang tua, adik. Kebetulan saya anak pertama, punya 4 orang adik. Biasa ya kalau anak pertama suka dimintain, Mbak gojekin ini, Mbak minta itu. Nah, setiap kita memberikan sesuatu kepada saudara kita, itu nanti Allah akan ganti. Enggak lama Allah akan ganti. Ada saja, macam-macam bentuknya Rizki. Nah, mungkin itu yang disebutkan dalam hadis dan bisa kita rasakan. Manfaat dari silaturahim adalah dapat melapangkan rizki. Dan rizki juga tidak hanya tentang materi, banyak sekali tentang relasi, banyak macamnya. Ya, jadi siapa ingin dilapangkan rizkinya, maka sambunglah silaturahim. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, manfaat dari silaturahim, fadilah dari silaturahim yang ketiga itu apa? Dirahmati oleh Allah. Ya, dan ini yang paling penting. Orang, manusia, kalau sudah dirahmati oleh Allah, itu nantinya insya Allah akan dimudahkan hidupnya. Jadi ada aja jalannya. Ya, misalnya dia ngerasa nggak bisa ngaji, ketemu sama guru ngaji yang cocok. Atau misalnya pas dia sakit, dicoba dengan penyakit. Ketemu dengan dokter yang cocok, dokternya baik. Ketika dia punya masalah, dia dipertemukan dengan keluarga yang sayang, orang-orang yang baik dengan dia. Jadi kalau kita sudah dirahmati oleh Allah, itu insya Allah hidup kita akan mudah kayak gitu. Nah, kalau kita mau dirahmati oleh Allah, tadi jangan lupa disambung silaturahim. Kemudian silaturahim adalah masuk ke dalam surga. Kita hidup di dunia ini kita tidak pernah tahu amalan apa yang nantinya bisa menyelamatkan kita, bisa memudahkan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Entah itu karena sholat kita, karena zakat kita, entah itu karena taat kita kepada suami, entah itu karena kita mengasihi sesama, atau apa kita tidak tahu. Nah, semoga dengan perantara menyambung silaturahim, ini bisa menjadi jalan untuk memudahkan kita untuk masuk ke surganya Allah kelak. Ya, amin, amin, amin ya robbal alamin. Kemudian yang kelima, fadilah dari silaturahim adalah disambung hubungannya dengan Allah. Ketika kita tertarik dengan seseorang, nah, kalau orang itu mau menyambung hubungannya dengan kita, tentu kita akan sangat bahagia. Ya, kalau kita
suka atau senang dengan seseorang, ya ingin menyambung hubungan dengan seseorang, dan orang itu mau nyambung hubungannya dengan kita, tentu kita akan sangat bahagia. Nah, ini yang mau nyambung hubungan dengan kita itu Allah langsung. Kalau kita punya hubungan dengan Allah, insya Allah nanti hidup kita akan mudah. Kenapa? Karena sambung dengan cuek karena memutus silaturahim. Buat ibu-ibu, kalau misalnya dicuekin suaminya, enak nggak Bu? Nggak enak ya. Buat bapak-bapak, misalnya dicuekin istrinya nggak mau bikinin kopi, nggak mau bikinin sarapan, enak nggak? Pasti nggak enak. Nah, jangan sampai kita juga dicuekin sama Allah. Biar nggak dicuekin sama Allah, biar Allah mau nyambung hubungannya dengan kita, ya disambung juga rohimnya. Nah, itu di antaranya beberapa fadilah atau manfaat menyambung silaturahim. Nah, kalau ada yang bertanya, saya selama ini sudah berbuat baik dengan kerabat kita, dengan saudara kita, tapi kok mereka tidak memberikan balasan yang setimpal ya kepada saya. Saya kok rasanya masih dicuekin gitu. Nah, kalau kita merasa seperti itu, ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, kemungkinan itu hanya perasaan kita saja. Ya, perasaan kita saja. Sebetulnya mereka tidak seperti itu, tapi kita yang merasa seperti itu gitu. Nah, yang kedua, bisa jadi memang seperti itu sudah baik, tapi ternyata mereka tidak membalas kebaikan kita. Lalu bagaimana ketika orang-orang yang kita baiki, mereka tidak membalas kebaikan kita? Ya tidak apa-apa. Kewajiban kita itu hanya berbuat baik kepada mereka. Kalaupun mereka tidak mau membalas kebaikan kita, ya tidak masalah. Karena itu di luar kuasa kita. Nah, itulah yang disebut dengan ihsan. Ihsan itu berbuat baik meskipun orang lain tidak berbuat baik kepada kita. Dan jangan bersedih, apa yang telah kita perbuat itu tidak akan sia-sia. Tetap kita akan mendapatkan fadilahnya silaturahim. Meskipun orang yang mau kita ajak, orang yang mau kita sambung tali persaudaraannya tidak mau. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya bagaimana sih cara kita menyambung silaturahim itu biar kita itu bisa merasakan fadilahnya atau manfaat dari silaturahim. Nah, ada beberapa kan untuk menyambung silaturahim. Yang pertama yaitu dengan ketakwaan. Takwa itu apa sih? Yaitu imtisali awamirillah wajtinabi nawahihi. Menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Nah, karena Allah diantaranya memerintahkan kita untuk bersilaturahim, ya kita sambung silaturahimnya. Kita jaga hubungan baik dengan saudara-saudara kita, kayak gitu. Jangan sampai kita dolem sama mereka, jangan sampai kita mengambil hak mereka, meskipun mereka tidak tahu. Ya, yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana cara menyambung silaturahim? Yaitu dengan cinta. Kita hormati yang lebih tua, kita sayangi yang lebih muda. Kita bangun komunikasi yang baik dengan kerabat kita, dengan saudara kita, dengan mahram-mahram kita. Nah, kalau sekarang tidak ada alasan, kan kita jauh rumahnya. Alhamdulillah sekarang sudah ada WhatsApp. Ya, kita bisa berkomunikasi lewat WhatsApp. Sedikit cerita, bapak saya itu punya 5 orang anak. Kami punya grup keluarga. Saya anak pertama dan saya punya 4 orang adik. Nah, setiap hari kami itu di absen. Ya, saya sudah berumah tangga, adik saya yang kedua juga sudah berumah tangga, kemudian adik saya yang ketiga dan keempat kuliah, dan yang kelima masih MA. Nah, itu tiap hari di absen sama bapak saya. Tujuannya apa? Untuk melatih anak-anaknya supaya saling menyayangi, supaya saling menyambung silaturahim.
Kenapa? Karena kalau bukan kita yang menyayangi keluarga kita, siapa lagi? Ya, jangan sampai saudara kita itu menjadi orang yang kasih sayang. Jangan sampai. Karena kasih sayang itu bisa diibaratkan seperti zakat. Kita diwajibkan untuk mengeluarkan zakat ketika kita memiliki kelebihan. Ya, kelebihan rizki. Nah, sama. Kita diwajibkan, kita bisa membagi kasih sayang kita ketika kita merasa disayangi, sehingga akhirnya kita bisa menebarkan kasih sayang. Untuk itu, jangan sampai saudara kita, kerabat kita menjadi orang yang fakir kasih sayang karena kita tidak memberikan kasih sayangnya kepada mereka. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara menyambung silaturahim? Yaitu dengan doa. Jangan pernah bosan untuk mendoakan saudara-saudara kita. Setiap doa yang kita panjatkan, setiap doa yang kita langitkan, insya Allah tidak akan sia-sia. Kalau misalnya kita melihat saudara kita, sholatnya belum baik, sholatnya belum benar, ya kita doakan. Sambil diingatkan dengan bahasa yang baik. Kalau misalnya kita punya saudara-saudara kita belum bisa menutup aurat dengan sempurna, kita doakan. Kita doakan sambil diingatkan dengan cara yang baik. Dikisahkan bahwa Sayyidah Fatimah, ini yang berkisah bukan Sayyidah Fatimahnya ya, tapi putranya Sayyidina Hasan bin Ali. Sayyidina Hasan bercerita bahwa setiap malam ibunya, yaitu Sayyidah Fatimah, beliau itu selalu memanjangkan doanya. Beliau selalu memanjangkan doanya, dan di dalam doanya tidak jarang Sayyidah Fatimah itu sampai terisak-isak. Beliau sampai menangis, bahkan menitikkan air mata. Nah, Sayyidina Hasan ini penasaran, apa sih yang didoakan ibuku, apa yang dipanjatkan oleh ibuku, kok beliau sampai nangis seperti itu. Sehingga pada suatu ketika Sayyidina Hasan mengendap-endap. Beliau bersembunyi di belakang ibunya sambil mendengarkan apa yang dibacakan, apa yang didoakan oleh ibu. Ternyata apa? Sayyidah Fatimah, beliau menangis karena apa? Karena mendoakan saudara-saudaranya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, rahmatilah Fulan bin Fulan, sayangilah Fulan bin Fulan, ampunilah dosa-dosanya, mudahkanlah segala urusannya, lapangkanlah rizkinya ya Allah. Jadi disebutkan semua orang yang dikenal, bahkan yang tidak dikenal pun didoakan. Kenapa? Karena setiap doa yang kita panjatkan itu tidak akan sia-sia. Pada pertemuan sebelumnya sempat saya jelaskan ya, ketika kita berdoa itu ada 4 kemungkinan ya. Yang pertama, doa kita itu dikabulkan sesuai dengan yang kita pinta. Kemudian yang kedua, doa kita diganti dengan sesuatu yang lebih baik. Kemudian yang ketiga, kita dihindarkan dari bala, dan yang keempat, doa kita ini menjadi tabungan kelak kita di akhirat. Jadi jangan pernah bosan untuk mendoakan saudara-saudara kita. Jangan pelit, karena mendoakan pada hakikatnya kalau kita mendoakan mereka, kebaikan yang kita pinta itu juga akan kelak kembali kepada kita. Nah, itu tadi tentang bagaimana cara menyambung silaturahim. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, itu tadi pentingnya kenapa kita harus menyambung silaturahim. Di dunia ini ada beberapa dosa yang dosa itu balasannya kontan. Jadi balasannya langsung diberikan di dunia. Jadi nggak nunggu nanti di akhirat. Balasannya kontan langsung diberikan di dunia. Apa? Yang pertama, yaitu uququl walidain. Apa itu? Durhaka pada orang tua. Burru aba ukum taburrukum abnaukum. Berbuat baiklah kalian kepada orang tua kalian, maka anak kalian akan berbuat baik kepada kalian.
Kalau ada seorang anak yang naudzubillah ya durhaka dengan orang tuanya, bahkan sampai naudzubillah nggak mau ngakuin, sampai dibilang itu dulu mantan ibu saya, mantan bapak saya. Jangan sampai ya. Kenapa? Karena tadi balasannya kontan, langsung di dunia. Karena kalau ada anak yang durhaka dengan orang tuanya, kelak dia akan dibalas oleh anaknya. Itu yang pertama, dosa yang kontan, dibalas di dunia. Yang kedua, zalim. Jangan sampai kita zalim dengan saudara kita. Jangan sampai kita zalim dengan siapapun. Jangan kira orang yang zalim itu hidupnya enak. Jangan kira orang yang mengambil haknya orang lain hidupnya akan tenang begitu saja. Jangan kira orang yang korupsi ya itu akan enak begitu aja. Tidak ya. Orang yang zalim meskipun secara kasat mata kelihatannya secara materi mereka tercukupi, tapi mereka tidak akan mendapatkan ketenangan jiwa. Ya, tidak akan. Karena apa? Karena sudah dinas oleh Allah bahwa orang yang dolim itu nanti akan mendapatkan balasan kontan di dunia. Kemudian yang ketiga adalah qat'ur rahim atau memutus silaturahim. Ya, orang yang memutus silaturahim, nah itu nanti juga akan mendapatkan balasan langsung di dunia. Apa balasannya? Diputus hubungannya oleh Allah. Jadi ingat, kalau mau mutus silaturahim, kasihani diri sendiri. Kasihan diri kita. Kenapa? Karena yang rugi diri kita, bukan orang yang mau kita putus silaturahimnya, bukan. Ya, jadi naudzubillah jangan sampai kita melakukan ketiga dosa ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, barangkali ada yang bertanya, Ustazah kok dari tadi yang dianjurkan untuk disambung hubungannya itu kok yang punya hubungan rahim saja, yang punya hubungan kerabat, yang punya hubungan mahram. Lalu bagaimana dengan orang-orang sekitar, dengan teman, ya, dengan tetangga, bagaimana? Ya tetap harus kita sambung hubungan baik dengan mereka. Karena al-muslimu akhul muslim. Kita semua sesama muslim adalah saudara. Ya tetap harus kita jaga hubungannya. Terutama dengan teman, dengan tetangga, dengan kawan yang soleh. Dengan teman yang baik. Kenapa sih kok kita harus membangun hubungan terutama dengan teman yang soleh, dengan teman yang baik? Kenapa? Karena menjalas janas. Kalau kita sering kumpul dengan orang, nanti secara nggak sadar kita akan menyerupai mereka. Kita ambil contoh mudah, paling mudahnya itu sepasang suami istri. Nah, ketika ada seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan, ketika belum menikah, awalnya wajahnya itu nggak ada mirip-miripnya. Lama menikah, kok dilihat-lihat makin mirip ya. Mirip, kalau dilihat matanya nggak sama, hidungnya nggak sama, mulutnya nggak sama. Tapi kok mirip? Apa yang mirip adalah tabiatnya, orangnya, pemikirannya. Karena seringku awalnya berbeda menjadi serupa. Nah, itulah pentingnya memilih teman yang baik. Nah, teman yang baik itu yang kayak gimana? Teman yang baik itu yang pertama adalah teman yang berakal. Teman yang berakal itu yang bagaimana? Teman yang berakal itu adalah teman yang tahu ketika dia tidak tahu. Jadi ketika dia tidak tahu, dia mau belajar sehingga yang awalnya tidak tahu, dia menjadi tahu. Bukan teman yang dia udah nggak tahu dan menjerumuskan kita pada ketidaktahuannya. Karena akan repot ketika kita bergaul dengan teman yang seperti ini. Maka dari itu, itulah pentingnya kita memilih teman yang berakal. Kemudian yang kedua, teman yang baik itu yang bagaimana?
teman yang baik adalah teman yang berakhlakul karimah. Ya, jadi harus cari teman yang akhlaknya baik. Kenapa? Karena watak itu nular, ya. Watak itu nular. Perumpamaan berteman dengan orang yang baik itu seperti halnya berteman dengan penjual minyak wangi. Ketika kita mempunyai teman penjual minyak wangi, setidaknya ada 3 benefit, 3 manfaat yang kita dapatkan. Yang pertama, kalau teman kita itu orang yang suka berbagi, kita akan dikasih minyak wanginya secara gratis. Yang kedua, kalau ternyata temennya nggak mau ngasih, tapi kita punya rezeki, kita bisa beli minyak wanginya, bisa kita pakai, badan kita jadi wangi. Nah, yang ketiga, temennya nggak mau bagi, kita mau beli nggak punya uang, kita datang aja ke tokonya, kita minta testernya, kan pulang-pulang bau kita jadi wangi. Nah, itu benefit atau manfaat kalau kita mau berteman dengan orang yang baik. Yang pertama tadi, kalau orangnya suka berbagi, kita akan dibagi kebaikannya. Kalau dia orang yang pinter, kita akan diajari. Kalau dia orang yang ahli ibadah, kita bakal diajak untuk beribadah. Yang kedua, kalau temennya nggak mau ngajak, kita bisa nanya. Misalnya kita nggak punya ilmu atau nggak tahu, bisa nanya ke dia. Ya, atau bisa ikutan kalau dia mau beribadah. Atau yang ketiga, setidaknya kalau kita berteman dengan orang baik, nama kita juga baik. Oh iya, kamu temannya si Fulan ya. Si Fulan yang Masya Allah itu, yang orang soleh. Yang Nah, berikutnya, bagaimana cara mencari teman yang baik adalah teman takwa kepada Allah. Itu teman yang tidak terbiasa, tidak melakukan dosa besar, dan tidak terbiasa melakukan dosa kecil. Jangan sampai, naudzubillah, kita berteman dengan orang fasik. Ya, karena khawatirnya tadi, yang awalnya rajin sholat, karena berteman dengan orang yang tidak baik tadi, sholatnya jadi bolong-bolong. Misalnya pas safar, yuk sholat dulu. Nantilah, nanti. Misalnya pas lagi puasa, udah minum dulu, nggak apa-apa. Awalnya mungkin oke-oke saja, tapi lama-kelamaan dia khawatirkan, bukannya mereka, dia yang ikut kita, tapi kita yang ikut kepada mereka. Itulah pentingnya mencari teman yang bertakwa kepada Allah. Dan yang keempat adalah jangan berteman dengan orang yang cinta kepada dunia. Kenapa? Karena orang yang cinta dengan dunia, mereka akan menghalalkan segala cara. Sedikit kisah, pada zaman itu, pada Nabi Isa, pada suatu ketika beliau ingin melakukan perjalanan. Nah, karena beliau tidak ingin sendiri, beliau bertemu dengan seorang teman yang memang baru dikenalnya. Akhirnya Nabi Isa melakukan perjalanan dengan orang ini. Nah, dalam perjalanan itu Nabi Isa membawa sebuah kantong yang berisi 3 roti. Jadi Nabi Isa bawa kantong yang berisi 3 buah roti. Nah, Nabi Isa mau ngetes nih orang baik nggak nih buat dijadiin temen nih. Kalau baik ya kita lanjut. Kalau nggak baik ya udah kita end aja gitu. Nah, ternyata di tengah perjalanan Nabi Isa beliau ada hajat, ada keperluan, sehingga beliau menitipkan kantong ini kepada si pemuda tadi. Nah, ternyata ketika kantong ini dititipkan ke pemuda ini nggak amanah gitu. Apa ya ini ya dalam kantong ya, dia kepo gitu. Udahlah aku buka aja, paling juga Nabi Isa nggak tahu isinya apa. Nah, ternyata dia ambil roti yang ada di dalam kantong tadi. Jadi roti yang awalnya ada 3, sisa 2. Karena yang satu dimakan sama pemuda tadi. Oke, setelah dimakan, buru-buru ditutup lagi kantongnya. Kemudian Nabi Isa melanjutkan perjalanan dengan pemuda ini. Nah, di tengah perjalanan, karena merasa lelah, Nabi Isa mengajak pemuda tadi beristirahat. Akhirnya dibukalah kantong tadi. Pas dibuka, Nabi Isa berkata, perasaan tadi isinya 3. Kok tinggal 2 ya? Apa perasaan saya saja? Sebetulnya beliau sudah tahu, tapi beliau mau ngetes si pemuda ini. Kemudian pemuda ini berkata, wahai Nabi Isa, engkau utusan Allah. Tidak sepatutnya engkau berburuk sangka kepada orang lain. Jadi orangnya pinter
pinter ngeles. Nah, oke, ya sudah. Akhirnya mereka makan. Setelah selesai makan, mereka melanjutkan perjalanan lagi. Nah, di tengah perjalanan, mereka menemukan tulang-tulang ayam. Ya, tulang-tulang ayam. Kemudian mereka berhenti sejenak. Nabi Isa mengumpulkan tulang-tulang ayam tadi. Setelah dikumpulkan, bisa meletakkan tangan tulang ayam tadi. Izin Allah, jadilah engkau hidup kembali. Jadi yang awalnya sudah menjadi tulang, hidup kembali menjadi pada pemuda tadi. Mata ro'ait, apa yang kau lihat, wahai pemuda? Masya Allah, luar biasa. Ini mukjizatmu, wahai Nabi Isa. Atas izin Allah yang telah memperkenankanku, memperlihatkan kepadamu mukjizat. Kamu tahu nggak siapa yang tadi makan rotiku? Masih ditanya sama Nabi Isa. Masih dites lagi. Jawabannya gimana? Sudahlah Nabi Isa, yang berlalu sudahlah berlalu. Nggak perlu diungkit-ungkit lagi. Ternyata masih nggak mau jujur. Oke, akhirnya mereka melanjutkan perjalanan lagi. Nah, di perjalanan ternyata mereka menemui sebuah sungai. Ya, padahal perjalanannya ada di seberang sungai gitu. Nah, nggak mungkin kalau mereka berenang karena nggak bawa baju ganti, pasti akan basah gitu. Akhirnya Nabi Isa memerintahkan pemuda tadi untuk memegang punggungnya, pegang punggungku. Nah, kemudian Nabi Isa dan pemuda tadi menyeberangi sungai dengan jalan kaki tanpa basah. Mada ro'ait, apa yang kau lihat wahai pemuda? Ini mukjizatmu. Atas izin Allah yang telah memperkenankanku, memperlihatkan mukjizatku kepadamu, kamu tahu nggak siapa yang makan rotiku? Masih dites lagi. Ya Allah, Nabi Isa masih aja ditanyain, bukan aku. Dia nggak ngaku. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan. Menjelang sore karena sudah keletihan, akhirnya mereka beristirahat. Nah, mereka menemukan sebuah gundukan tanah yang besar. Kemudian Nabi Isa membagi gundukan itu menjadi tiga bagian. Atas izin Allah, jadilah emas. Jadi yang awalnya gundukan tanah tadi berubah menjadi emas. Kemudian Nabi Isa berkata, satu gundukan untukku karena aku yang merubahnya menjadi emas, satu untukmu, dan satu untuk orang yang sudah makan rotiku. Nah, dijebak sama Nabi Isa. Akhirnya dia galau si pemuda tadi. Aduh, gimana ya? Kalau nggak jujur, nggak dapat emas. Apa harus jujur ya biar dapat emas? Nah, akhirnya dia karena bermulut manis dan pinter beretorika, dia bilang, wahai Nabi Isa, kekasih Allah, aku masih ingat bahwa engkau pernah mengatakan Allah itu maha pengampun. Allah mengampuni hamba-hambanya yang berdosa dan Allah mau menerima taubat hambanya. Saya mau membuat pengakuan bahwa tadi saya yang sudah makan rotimu. Baru ngaku. Kemudian Nabi Isa berkata, saya sudah tahu dari awal. Saya hanya ingin tahu apakah kamu teman yang baik atau tidak. Sekarang saya sudah tahu, silahkan kamu ambil seluruh emas ini. Tapi jangan lagi menjadi temanku. Kira-kira bagaimana? Apakah pemuda ini menyesal? Tidak. Tidak menyesal sama sekali. Bahkan ditinggalkan oleh Nabi Isa pun dia nggak peduli. Ya, jadi Nabi Isa pergi, dia pun tetap di situ jaga emasnya. Nah, ini kalau kita berteman dengan orang yang cinta dunia, dia akan menghalalkan segala cara dan dia tidak akan memperdulikan kita karena yang menjadi orientasinya adalah dunia. Semoga kita semua
bisa menjadi teman yang baik, ya, menjadi teman yang membawa kebaikan untuk orang-orang di sekitar kita. Wallahu a'lam bishawab. Mangga Kang Adip. Baik, terima kasih Ustazah atas pemaparannya ya. Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa sekali ya. Meskipun dalam keadaan yang kurang fit ya Ustazah. Iya, Tapi mohon tetap, doanya. Masya Allah, Safakillah. Semoga lekas Amin. sembuh ya Bu. Amin, amin Mohon ya maaf rabbal juga alamin. nih. Gak apa-apa Sudah, Kang. Kalau iya. orang Masya Allah jadi semangat. Jujur ya, saya Oh, kalau lagi iya. nggak enak badan, kalau ngaji, Hmm, kalau ngajar itu jadi sembuh. Benar, jadi Masya ada Allah. tenaganya. Masya Allah. Berkahnya ngaji. Masya Allah. Alhamdulillah. Iya. Semoga ilmu yang Alhamdulillah. diberikan bermanfaat ya. Amin. Amin. Baik, kita lanjut ke sesi berikutnya Bapak Ibu. Mangga barangkali ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan terkait tema kita kali ini. Seperti biasa bisa chat di kolom chat Zoom, tulis di kolom chat Zoom atau bisa menyampaikan langsung ya. Mangga Bapak Ibu. Sepertinya sudah pada paham Kang Adip. Sudah. Alhamdulillah kalau misalkan tidak pada paham ya. Pahami, setelah itu kita implementasikan gitu ya. Mm-mm. Oke. Sebenarnya kalau kita bicara tentang rezeki ya Ibu, salah satunya kan kita tentang salah satu menjemputnya yaitu dengan menyambung silaturahmi dengan kerabat kita, dengan keluarga kita ya. Dan pastinya masih banyak ya untuk apa jalan untuk menjemput rezeki ini ya Ibu. Selain dengan silaturahmi. Nah, terus pernah dengar ya saya tuh rezeki itu sudah ditentukan dari lahir nih, Bu. Ya, sudah ditentukan dari lahir kita ditetapkan Kang Adip rezekinya. putus-putus suaranya. Putus-putus, Bu. Cek, Iya, cek satu dua. iya, Mohon, sekarang jelas. oke, mohon maaf mungkin karena gangguan ya, gangguan sinyalnya. Bentar.